Sahabat, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita bicara tentang rencana gerakan demo besar-besaran yang beredar di banyak media sosial dan dari WhatsApp ke WhatsApp beredar ajakan untuk melakukan demo besar-besaran di dua titik. Mulai tanggal 18 Oktober 2024 di titik DPR dan di titik Istana Negara. Tuntutannya tidak jauh-jauh dari tentang tangkap adili Jokowi. Dan gerakan ini mengatasnamakan gerakan mahasiswa seluruh Indonesia bersama dengan rakyat. Saya mau menanggapi tentang gerakan ini. Sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan Jokowi tidak perlu lagi dipertanyakan, karena semua publik sudah melihat bagaimana sepak terjang Jokowi di akhir pemerintahannya. Memang semua akan berbeda pendapat tentang ini. Ada yang pro terhadap Jokowi, ada yang kontra terhadap Jokowi. Ada yang menilai apa yang dilakukan Jokowi, yang cawe-cawe terlalu banyak dengan kekuasaannya, merusak demokrasi dan berselingkuh dengan hukum dan konstitusi, yang melahirkan dinasti politiknya, yaitu Gibran lahir sebagai calon wakil presiden pada waktu itu dan sekarang menjadi wakil presiden terpilih, dinilai banyak orang adalah sebuah sikap atau sepak terjang seorang penguasa yang kebablasan, cross the line, dan sangat tidak patut ditiru bagi banyak pihak. Tetapi bagi sebagian orang, terutama di kalangan orang-orang yang memang selama ini menikmati bansos dari Jokowi, meskipun itu uang negara, tidak melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu sebagai sebuah hal yang salah, tetapi justru didukung. Dan inilah apa yang sesungguhnya terjadi di negara kita, bahwa penderitaan dan kemiskinan itu dieksploitasi untuk bisa dikonvert menjadi dukungan politik. Karena kemiskinan sangat mudah diajak untuk berselingkuh, mendukung sesuatu yang tidak baik. Penderitaan mudah diajak untuk kemudian bersama-sama melakukan sesuatu yang tidak baik dengan iming-iming hadiah tertentu. Contohnya bantuan sosial, dapat sembako. Inilah negara kita. Jadi tidak heran mengapa kemudian bangsa kita ini tidak maju-maju rakyatnya, karena penguasa justru memelihara kemiskinan dan penderitaan itu karena mudah untuk dieksploitasi menjadi sebuah dukungan politik. Bermodal APBN, datang ke bawah, turun, bawa anggaran, itu akan menjadi dukungan politik. Itulah realita di negara kita. Dan sekarang kalau kemudian masyarakat dan mahasiswa bersatu padu untuk melakukan gerakan besar pada tanggal 18-19 katanya. Saya mendapat informasi dari WA grup yang beredar dan juga di media sosial, bahkan di media-media nasional juga sudah dituliskan menjadi sebuah berita bahwa akan ada gerakan besar mahasiswa bersama rakyat mulai tanggal 18 untuk menuntut tangkap adili Jokowi. Bagi saya statement ini memang terlalu vulgar ya, tangkap adili Jokowi. Memang sangat vulgar kedengaran, bahkan sangat keras, bahkan sedikit kejam. Tetapi inilah realita politik kita, kembali kepada pihak masing-masing. Bagi saya statement itu terlalu keras, meskipun saya orang yang mendukung untuk membahadapkan Jokowi ke hadapan sebuah persidangan atas apa yang telah dilakukannya. Pertama, terkait banyak kebijakannya yang telah merusak sebetulnya tatanan perekonomian, tatanan bangsa kita, dan merusak demokrasi kita. Saya ingin Jokowi mempertanggungjawabkannya di hadapan sebuah persidangan. Tapi itu sebuah harapan. Belum tentu juga akan terwujud. Tapi statement dari gerakan mahasiswa dan bersama rakyat ini menurut saya terlalu keras. Tetapi apapun itu, saya akan berada di barisan itu untuk mendukung gerakan-gerakan yang mengawal supaya ke depan tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang sama dari penguasa-penguasa kita. Jangan sampai dijadikan ini menjadi contoh, karena adalah contoh buruk. Tetapi kekuasaan yang begitu menggoda bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Dan Jokowi adalah satu-satunya sampai saat ini presiden yang memperalat kekuasaannya secara luar biasa untuk keluarga, anak-anak, istri, semuanya. Kita bisa menyaksikan secara vulgar peristiwa itu terjadi di depan mata kita. Jadi soal gerakan mahasiswa ini, saya secara pribadi menyatakan mendukung gerakan ini. Silakan sahabat-sahabat, adik-adik mahasiswa dan teman-teman masyarakat yang ingin bergerak, menuntut dan menyuarakan suara dan aspirasi, silakan, itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Yang penting tidak melanggar aturan. Patuhi aturan, patuhi ketentuan, dan ikuti arahan para teman-teman kita dari kepolisian
untuk menjaga tertibnya gerakan tersebut. Sekali lagi saya mendukung gerakan tersebut dan mungkin saya akan ada bersama teman-teman di lapangan. Kita akan lihat bahwa suara masyarakat perlu disuarakan dan ditegakkan supaya kemudian tidak dijadikan kekuasaan itu sewenang-wenang oleh penguasa seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.